Halo, assalamualaikum, selamat pagi Lur. Kali ini kita sudah bersama Dokter Wendy. Halo Mas. Halo Mas Doni, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pentingnya kita tahu kalau sepedaan itu heart rate atau detak jantung ya. Jadi Betul. akhir-akhir ini kan banyak kasus itu loh Mas yang Ya, goes, teman-teman goes yang mungkin sebenarnya maksa di luar batas kemampuan. Terus banyak beberapa kasus sampai kolaps dan ada beberapa yang sampai meninggal. ya. Nah itu kan makanya kan beberapa teman itu yang sepedaan, apalagi kalau yang high intensity, misalkan kita suka ngebut-ngebut, biasanya kan teman-teman pakai HR. Itu mungkin Mas Wendy bisa menjelaskan sedikit dulu gimana pentingnya pakai heart rate itu gimana Mas? Ya, gini Mas Doni. Jadi kan kalau kita lihat berita akhir-akhir ini itu kan mungkin banyak ya goeser-goeser yang ternyata mengalami kejadian yang fatal terkait dengan serangan jantung pada saat goes. Nah, seperti itu kita menjadi harus lebih waspada lagi, waspada terhadap kemampuan diri kita masing-masing. Nah, salah satu alat untuk membantu kita mengukur kemampuan diri pada saat goes itu sebetulnya adalah tadi Mas Doni. Kita menggunakan heart rate monitor. Oh, ini saya pakai ini. Ya, betul. Karena dari situ mungkin membantu kita untuk aware terhadap saat ini saya ada di zona berapa atau ada di detak jantung berapa. Karena kadang-kadang kalau kita apalagi goesnya itu bersama teman-teman, kita bermaksud mengimbangin, kadang-kadang kita itu memaksakan, jadi memaksakan. Lupa diri Mas kadang. Lupa diri, betul. Jadi menurut saya yang pertama adalah penting bagi kita untuk tidak memaksakan. Jadi tahu kemampuan diri sendiri ya Mas. Kemarin saya itu mendapat cerita dari senior saya, dia spesialis jantung. Beliau selama pandemik ini setidaknya sudah menangani 5 pasien serangan jantung saat bersepeda. Aduh. Nah, dari 5 kasus itu ternyata beliau menceritakan bahwa yang 4 dari 5 itu terjadi saat pesepeda itu berusaha mengimbangi rombongan. Nah, jadi menurut saya memang penting sekali Lur untuk tidak perlu gengsi ketika kita bersepeda. Kembali lagi ke Kemampuan. tujuan kita bersepeda. Kalau tujuan memang pengen sehat ya sudah. Menurut Harus saya sadar diri gitu ya Mas ya. sadar diri, tidak perlu gengsi. Terutama di tanjakan, jangan sampai kita Memaksa. berusaha mengikuti ya, harus di pace sendiri-sendiri. Terus ini Mas, kan biasanya kalau teman-teman pakai alat itu kan ada misalkan batas zona-zona itu loh Mas. Kan betul. misalkan kalau nggak salah 220 dikurangi usia Betul. itu. Nah, sebetulnya gini, mungkin kalau misalkan teman-teman yang kebetulan memiliki heart rate monitor, kita bisa mudah untuk mengenali zona kita masing-masing. Cara paling mudah sebetulnya dengan rumus maksimum heart rate kita masing-masing. Nah, maksimum itu bisa kita peroleh dari 220 dikurangi umur kita. Ya, tapi sekali lagi itu estimasi maksimum heart rate. Sebetulnya ada yang lebih akurat lagi dipandang, yang namanya heart rate reserve. Jadi heart rate reserve itu bedanya dengan maksimum heart rate, dia mempertimbangkan resting heart rate kita. Jadi heart rate pada saat istirahat. Itu yang membedakan. Kan kalau misalkan pegoes pemula dengan seorang atlet, heart rate ketika istirahat pasti akan lebih rendah Yang atlet. Betul, karena jantung sekali memompa pada atlet pasti akan memompa darah lebih banyak karena lebih kuat. Sehingga dia tidak memerlukan heart rate yang tinggi untuk mencapai volume darah yang cukup, seperti itu. Beda dengan pegoes pemula, mungkin heart rate saat istirahat atau resting heart rate-nya dia akan masih cukup tinggi. Nah, cara menghitung heart rate reserve ini hampir sama, tapi bedanya adalah kalau heart rate reserve cara menghitungnya, kita tahu dulu maksimum heart rate kita tadi dengan rumus, kemudian dikurangi dengan resting heart rate kita. Jadi misalkan umur kita 30 tahun, berarti maksimum heart rate kita 190. adalah 190. Kebetulan saat istirahat, jadi resting heart rate itu cara mengukurnya adalah ketika pagi hari kita bangun tidur, kita langsung ukur heart rate kita. Itu dilakukan selama kurang lebih 3 hari berturut-turut untuk mencari rata-ratanya. Ya. Nah, di situ misalkan taruhlah resting heart rate kita masih 70. Berarti heart rate reserve kita adalah 190 dikurangi 70. Sehingga berarti sekitar 120. Itu namanya heart rate reserve. Nah, nanti
zona itu ditentukan berdasarkan itu. Sama halnya seperti zona pada maksimum heart rate tadi. Jadi misalkan begini, biasanya adalah zona endurance itu adalah zona 2, yaitu 60-70%. Ya. Nah, kalau maksimum heart rate kita tinggal mengalikan 60% dikali 190. Berarti ketemulah kurang lebih berapa itu? 50%-nya itu kan 95. Berarti kalau 60% kurang lebih sekitar 105 seperti itu ya. Nah, kalau dengan heart rate reserve caranya tadi adalah 60% dikalikan 120 tadi. Berarti ketemu 60 ditambahkan dengan resting heart rate-nya 70. Jadi ketemunya heart rate reserve-nya adalah di zona 2-nya dengan HRR itu tadi adalah 130. Beda dengan zona 2-nya MHR. Yaitu itu. Nah, HRR ini banyak dipandang lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran dengan maksimum heart rate. Karena kita mempertimbangkan resting heart rate kita. Karena semakin kita berlatih kan resting heart rate kita akan semakin turun. Semakin rendah. Pasti akan berbeda. Nah, kalau kita hanya berpatokan umur, otomatis itu tidak dipertimbangkan antara orang yang biasa berlatih dengan orang yang baru memulai dengan resting heart rate yang tinggi seperti itu. Sama ini juga ya Mas, apa namanya? Biasanya teman-teman yang misalkan goesnya seminggu 3 kali, itu mesti atau seminggu 4 kali, maksudnya ada seminggu tuh sering gitu, apa namanya, toleransi terhadap HR tingginya itu akan lebih terlatih gitu ya Mas. Misalkan makanya beberapa orang yang goes tiba-tiba misalkan, wah aku pengen melu kancane, padahal kancane teman-teman itu sudah biasa goes. Kita nggak biasa goes tapi pengen ikut teman-teman yang biasa goes, itu kan HR-nya mesti ngaruh juga ya Mas. Benar sekali. Maka dari itu tadi sebetulnya kalau di luar negeri itu saat ini ketika orang ingin berolahraga itu tuh ada proses screeningnya. Ada proses untuk menentukan baiknya orang ini itu mulai latihan dengan intensitas yang bagaimana. Nah, itu salah satu ditentukan oleh tadi. Apakah seseorang tersebut sudah memiliki kebiasaan goes apa enggak? Berolahraga atau tidak. Gitu. Nah, biasanya yang dihitung suatu orang yang terbiasa itu minimal dia melakukan 3 kali dalam seminggu. 3 kali seminggu. Ya, durasinya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam berolahraga. Itu bisa dihitung suatu exercise yang reguler, betul. Nah, orang yang di bawah itu tidak masuk kategori reguler. Artinya harus hati-hati ketika memulai olahraga, betul. Tidak boleh langsung yang model ya memaksakan diri seperti itu, resikonya akan besar, apalagi dia memiliki faktor-faktor resiko berbagai penyakit. Nah, itu akan berbeda. Terus walaupun kita sudah pakai ukuran itu, saya pernah ngobrol sama teman juga, katanya ini kan ada acuan. Cuman beberapa orang itu kan kondisi jantung itu kan beda-beda. Jadi walaupun kita pakai ukuran ini, kalau misalkan emang ada anomali tubuh gitu ya, bisa aja ukuran ini tidak akurat gitu ya. Jadi begini, maksud saya ketika kita ingin memulai rutin berolahraga seperti itu ya, apalagi olahraga yang mungkin kita bersama-sama dengan komunitas ya. Nah, ada baiknya ketika kita mungkin umurnya sudah di atas 45 tahun, sebaiknya kita perlu melakukan check up ya, untuk mengenali apakah ada masalah di jantung kita, EKG itu ya, apakah ada masalah di paru kita, seperti itu. Karena tadi akan berbeda orang dengan tingkat kebugaran yang baik tanpa ada masalah medis, dia akan mampu melakukan intensitas tinggi seperti itu. Sedangkan orang dengan sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit jantung, asma, penyakit paru, obstruksi kronis karena rokok, kemudian diabetes seperti itu, justru tidak disarankan untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah, itu akan berbeda. Jadi betul-betul kita mengetahui seperti apa, kemudian porsinya kita itu sebetulnya di mana sih, dan tujuan kita untuk olahraga itu apa? Apakah sekedar menurunkan berat badan? Apakah memang kita ingin meningkatkan performa, misalkan biar ngewerin temannya, Mas? Nah, itu akan beda. Kita nggak perlu, maksud saya kalau kita
tujuannya memang ingin menurunkan berat badan kan cukup di zona 1, zona 2. Iya, Untuk nggak apa perlu kita- sampai zona 4, zona 5 Betul. gitu. Tapi kalau kita ingin meningkatkan performa, kita bisa naik ke zona 3, zona 4. Kalau kita pengen latihan sprint, kita bisa meningkatkan neuromuskular, itu di zona 5 seperti itu. Anaerob. Nah, itu akan berbeda-beda tergantung tujuan kita itu apa. Makanya emang harus clear tujuan kita sepedaan apa. Jangan lupa kalau ya kita, maksudnya karena saya di sini dan teman-teman adalah cuman hobis lur, hobis itu ya kalau banter yo orang itu apa-apa, nek alon ya nggak apa-apa, santai aja wong bukan atlet berprestasi. Saingannya paling yo Kobo itu Mas, itu Aham itu. Nah, itu konco-koncone itu. Well, nek ngewer-ngewer tetap yang penting tetap bersama-sama. Betul. Nah, terus ini Mas, gimana kalau kita belajar caranya CPR? Jadi kalau kan apa namanya? Basic life support itu ya Mas ya. Jadi kalau misalkan kita tidak sengaja misalkan di jalan ketemu teman-teman yang mungkin ada tiba-tiba heart attack gitu, jadi minimal kita tahu caranya gitu. Nah, mungkin Mas Wendy bisa mulai mengajarkan gitu gimana? Oke. Nah, jadi begini Mas Doni. Berkaca kepada kejadian belakangan ini bahwa banyak goeser tiba-tiba mengalami serangan jantung di jalan dan rata-rata itu goesnya rombongan. Nah, kita menyadari bahwa sebetulnya tindakan pertolongan pertama berupa kita sebutnya resusitasi jantung paru ya Mas kalau bahasa Indonesianya ya, atau mungkin teman-teman kenalnya CPR itu ya, cardiopulmonary resuscitation. Nah, seperti itu ternyata sebetulnya sangat bermanfaat untuk tadi berusaha menyelamatkan nyawa seseorang ya. Ketika kita melakukan tindakan seperti itu sebelum bantuan medis Ambulan, datang, nah itu ternyata darah yang kita pompakan itu memang tidak banyak, tetapi cukup untuk memberikan aliran darah ke jantung dan ke otak. Untuk berusaha tadi menyelamatkan nyawa orang tersebut sampai bantuan datang. Sehingga dampaknya akan sangat signifikan dalam menentukan nantinya seseorang tersebut terselamatkan atau tidak. Nah, maka dari itu mungkin kali ini Belajar bersama saya kita. ingin berusaha sharing sedikit mengenai cara yang benar supaya ketika kita menjumpai kejadian seperti itu kita bisa melakukannya dengan benar, tidak panik. Seperti itu sih Mas Doni ya. Yuk, mari kita coba praktek. Ayo sini Mas Kobo sini. Yo kowe digenteni Teddy Aham sini. Ayo. Ayo. Komersil. Mas Teddy sini Mas Teddy. Ayo. Coba praktek. Kan biasanya soalnya teman-teman tuh kalau goes kan usianya macem-macem gitu kan. Jadinya kan mungkin yang usianya sudah sepuh-sepuh gitu, kalau ngimbangi yang 6 itu kan harus ya sadar gitu. Kalau copot ya copot aja. Cuman ini kan kita belajar bersama. Yuk, ayo Mas, gimana Mas? Siap. Mas Doni, mungkin saya pertama memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya, ini ya. Jadi, Lur, saya Dr. Wendy. Saat ini praktek gimana praktek? ya bekerja di Rumah Sakit Panti Rahayu di Wonosari sebagai spesialis penyakit dalam. Mungkin kali ini saya akan share sedikit mengenai teknik resusitasi jantung paru ketika suatu saat kita menghadapi kasus-kasus emergensi, terutama adalah terkait dengan serangan jantung atau menghadapi pasien yang tiba-tiba tadi tidak sadar ketika kita berada di jalan ya. Oh itu ini Mas, ini dulu apa jenenge? Ciri-cirinya apa taunya itu kayaknya wah itu jantung apa itu gimana? Oh ya jelas ya, ketika seseorang sedang melakukan aktivitas kemudian dia tiba-tiba pingsan ya, harus pertama kali kita berpikiran bahwa itu suatu henti jantung sampai terbukti tidak betul, karena menit itu akan sangat berpengaruh tiap menitnya. Ini apa golden time-nya itu berapa menit? Jadi begini, pasien yang atau seseorang yang kehilangan oksigen dalam waktu lebih dari 5 menit di otaknya ya, itu resiko untuk menjadi normal kembali itu akan semakin berat, atau resiko untuk bisa tertolong itu semakin berat. Sehingga tadi 5 menit awal itu akan sangat penting. Makanya itu pentingnya kita sesama teman-teman goeser ya minimal kita tahu atau sudah pernah mencoba. Jadi ketika ada suatu kejadian minimal kita tahu dan sudah pernah gitulah berusaha. Jadi kan berusaha dibanding yang misalkan kita tidak tahu apa-apa pasti akan lebih panik gitu ya Mas. Bingung kan? Betul. Nah, saya harapkan dari sini
ketika kita menjumpai kejadian seperti itu, kita tidak panik dan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Itu sih Mas Doni. Siap. Ayo. Ayo. Yang pertama, Gimana Mas? gini Lur. Jadi yang pertama kalau kita menghadapi seseorang yang tiba-tiba pingsan ketika berolahraga, yang pertama kita lihat adalah lokasinya. Ini membahayakan apa tidak? Misalkan di tengah jalan dan sebagainya, tentu yang langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan kita dan orang tersebut, ya. Jadi memang tetap harus diamankan terlebih dahulu, ya. Jadi bawa pasien ke pinggir, ya. Safe dulu ya. Safe dulu, kita aman. Kemudian kita melihat kita ini sendiri penolongnya atau ada teman. Teman-temannya. Akan berbeda. Kalau ada teman, kita langsung meminta teman kita untuk telepon, misalkan 119, ya, ambulan. Tetap harus langsung melakukan pertolongan. Tetapi kalau kita sendiri, kita tetap langsung melakukan tindakan respon dulu, ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah cek respon pasien. Kita bisa, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Nah, begitu tidak ada respon, ya, kita bisa langsung beranggapan bahwa hati-hati, ada kemungkinan pasien ini mengalami suatu henti jantung. Yang pertama kita lakukan adalah membebaskan jalan nafasnya terlebih dahulu, ya. Caranya bagaimana? Rata-rata pasien kalau terlentang itu kan posisinya seperti ini. Jadi ada resiko jalan nafas itu terhambat oleh lidah karena dia posisinya tidak sadar. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah prosedurnya namanya head tilt. Jadi kita tegakkan kepalanya gini, kita dongakkan kepalanya, chin lift, kita angkat dagunya. Nah, tujuannya ini adalah membuka saluran nafas. Nah, tindakan yang pertama dilakukan seperti itu, ya. Tadi teman kita langsung mencari bantuan, ya, tentunya, ya, telepon bantuan dulu. Nah, setelah kita menegakkan seperti ini, kemudian kita cek pernafasannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah lihat, dengar, rasakan. Jadi kita posisinya adalah telinga kita mendekati sini, ya. Yang pertama adalah lihat, dengar, rasakan. Yang pertama kita lihat ada pengembangan dada atau tidak. Kemudian kita mendengarkan ada hembusan nafas atau tidak, dan kita rasakan ada hembusan apa tidak. Kalau tidak ada ketiganya, berarti kita asumsikan bahwa pasien ini saat ini tidak bernafas. Oke, ya. Nah, kalau begitu pasien tidak bernafas, kita langsung bisa melakukan teknik rescue breathing atau pertolongan nafas, ya. Hanya mungkin di saat pandemi ini mungkin kita juga harus waspada, ya, karena tentunya itu juga meningkatkan resiko seperti itu, sehingga ini menjadi tindakan opsional, ya. Kalau bisa dilakukan itu baik, ya. Kalau misalkan penolongnya tidak berkenan atau apa, ya, terpaksa tidak dilakukan yang rescue breathing-nya, ya, karena nanti yang utama adalah kompresi dadanya, ya. Jadi kita bisa melakukan. Nah, teknik melakukan rescue breathing, ya, itu adalah, jadi kita bernafas biasa, ya, kita tarik nafas biasa, tidak perlu tarik nafas yang dalam. Kemudian kita katupkan hidungnya dengan posisi tangan kita tetap masih menjaga jalur nafasnya, ya. Kita katupkan hidungnya, kemudian kita tempelkan mulut kita tepat di sini, kemudian kita hembuskan seperti kita bernafas biasa. Justru tidak boleh terlalu keras, karena kalau terlalu keras, tekanan di sini akan tinggi, justru akan menghambat aliran darah kembali ke jantung. Kemudian juga menyebabkan inflasi lambung itu menjadi berlebihan, dan itu meningkatkan resiko tersedak dan sebagainya. Sehingga memang dianjurkan nafasnya itu sebetulnya seperti nafas biasa. Nah, berapa lama kita lakukan? Kita lakukan selama 1 detik. Jadi 1 detik cukup. Kemudian itu dilakukan tiap 5-6 detik, cukup 2 kali saja. Jadi 2 kali. Kemudian, nah itu, seperti itu. Nah, setelah itu 2 kali, kemudian kita langsung cek nadi. Nadi mana yang dicek? Adalah nadi yang paling dekat, yaitu di nadi karotis, ya, nadi pembuluh darah karotis, yaitu di sini. Nah, cuman dalam melakukan pemeriksaan nadi ini, kadang kalau bukan orang yang terbiasa melakukan pemeriksaan mungkin agak sulit. Nah, dianjurkan kita tuh hanya memeriksa batasnya 10 detik. Kalau kita kira-kira tidak bisa memeriksa itu dalam 10 detik, ya, kita harus menganggap saja bahwa tidak jalan. Ya, jantungnya berhenti. Kita harus segera menganggap, karena semakin lama kita sibuk mencari ini, waktu akan semakin terbuang dan chance dia untuk selamat akan semakin tipis justru. Sehingga dianjurkan hanya cek maksimal 10 detik. Jika memang
kita tidak bisa, anggap saja sebagai henti jantung. Sulit ya? Ya, di sini ya. Kalau Mas, nah, sini. Agak, ya tekan. Nah, nanti akan kerasa. Oh, ini kerasa. Ya. Nanti aman ya? Betul. Aman lah. Besar ini ya di sini ya. Ya, dua-duanya bisa samping sini, bisa samping sini. Betul. Itu namanya pembuluh darah karotis. Nah, jika itu kita tidak bisa merasakan, ya, kita langsung memulai dengan CPR. betul kompresi dada. Ya. Bagaimana cara kompresi dada yang benar? Yang pertama adalah letaknya. Oke? Nah, letaknya itu ini kan ada tulang rusuk ya. Ya, ini adalah batas bawah tulang rusuk. Ya. Ya. Paling mudah seperti ini. Kita saja tinggal kita urutkan begini ya sampai ke ujungnya. Nah, dari ujungnya ini kita taruh 2 jari kita, berarti dia di sini. Nah, jadi 2 jari di atas ujungnya. Jadi mudahnya begini aja, kita ikuti alurnya. Up. Nah, dah gini. Tek. Nah, begitu. Jadi letaknya adalah 2 jari di atas ujung dari tulang dada. Oke? Di atas ulu hati berarti. Betul, sekitar situ. Ya, ini kan kalau kita tepat di atas ini, kita taruh 2 jari di sininya. Nah, di tulang Mas berarti. Betul, Ini di tulang dadanya, di tulang dadanya. Oh, betul sekali. Ini. Di tengah-tengah ini. Ya, betul. Ya. Jadi kan kita bisa mengarahkan dari sini, Set, arah sini, ketemu. kita dua gini. Nah, ini nanti di sininya. Nah, begitu. Yang jadi tumpuan ininya. Nah, berikutnya itu tadi lokasinya. Selanjutnya bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah yang jadi tumpuan nanti adalah bagian Empuk-empuknya ini ya. dasar dari telapak tangan kita ya. Kemudian yang bawah adalah di tangan yang tidak dominan. Kiri ya? Yang bawah adalah di tangan yang kiri. tidak dominan, yaitu di Misalnya. kiri. Dan tangan dominan adalah untuk atasnya. menumpu bagian atasnya. Ini posisinya Mas? Betul, posisinya seperti itu ya. Kemudian seperti ini, gini. Nah, kemudian gini. Nah, langsung gini. Ya. Oke, gini. Tes. Nah, terus kemudian yang ketiga, cara menekannya. Nah, cara menekannya kemarin mungkin ada video salah satu video yang viral ya tentang menyelamatkan. Ya sebenarnya sudah bagus, ada usaha untuk menyelamatkan. Hanya kalau saya melihat kadang posisi tangan itu adalah yang menekuk bagian sikunya. Nah, kerugiannya apa kalau menekuknya seperti ini? Kita akan cepat capek. Sehingga sebaiknya yang menekuk bukan tangan kita, tetapi badan kita yang Membungkuk. menopang gini. Oh, Nah, tangannya sehingga lurus ya. tangannya lurus, tetapi badan kita yang menekan dia ke bawah, karena kita harus menekan setidaknya 4-5 cm ke bawah. Sehingga itu berat. Oh, itu Kalau sakit ya? kalau kita tidak kita tidak save energi dengan cara seperti itu, kalau kita dengan cara seperti ini kan tidak kuat lama pasti ya. Itu akan cepat capek kita. Nah, seperti itu, sehingga cara menekannya seperti itu. Nah, terus tadi menekannya sekitar 4-5 cm ke bawah ya. Kemudian kecepatan kompresinya. Menekan ritme. Ya, kecepatan kompresinya itu paling tidak sekitar 100 kali per menit. Jadi, kalau kita lihat, ini sebenarnya ada indikatornya ya. Dia kalau hijau berarti sudah betul, kalau merah berarti salah, kalau kuning kecepatan. Ya, coba ya. Misalnya gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, ini ya? Ini Nah, ya? betul. Pas ya? Ini pas ya. ya? Kirikan jangan rahat. Gitu, misalkan seperti itu. Ini kurang ya, kurang. Lampunya. Merah ya. Kalau merah Ini merah? artinya dia salah, artinya terlalu lambat. Oh, coba Mas. Begitu, coba ya. Kalau- Maaf ya. Ini, Kalau hijau, coba ya. Oh, Ini pas kuning. itu ya? Ini kuning itu terlalu cepat. Nah, ini hijau sebetulnya. Itu tidak terlihat aja. Ini terlalu Kalau cepat. kuning terlalu cepat? Ya. Oke. Oh iya. oh, Nah, Hijaunya kurang kelihatan ya. Ya, Ininya ya. betul. jadi nggak bisa yang terlalu lambat atau terlalu Ya, cepat itu lebih nggak bisa. baik agak terlalu cepat dibandingkan terlalu lambat. Tetapi juga tidak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat kita justru tidak memberikan kesempatan untuk recoil, istilahnya dadanya kesempatan untuk mengembang. Kan itu juga tidak cukup untuk Kalau memberikan berhasil darah. orangnya nafas lagi? Nah, begini, ini dilakukan berapa kali kan seperti itu. Iya. Berapa Jadi, lama, gitu? satu siklus kita melakukannya adalah 30/2. Artinya setiap 30 seperti ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 26 27 28 29 30. Setelah 30 kita langsung melakukan rescue breathing lagi 2 kali. 1 2. Nah, kali. kalau 2 penolong tadi, satunya siap rescue breathing, satunya CPR. Oke. Nah, seperti itu satu siklus namanya. 30/2 itu satu siklus. Nah, kapan gantiannya? Kan gitu, kan harus Ya. gantian. Kalau tidak pasti di sini capek, kan Ya. gitu. Gantiannya adalah tiap 5 siklus. Oh, oke. Jadi, sebanyak tadi itu 32 langsung
kita cek dulu, Mm-mm. cek nafas dan nadi, cek nadi dulu. Kalau dia masih belum ada nadi, langsung gantian. Gantiannya tidak boleh lebih dari 20 detik, harus cepat gantiannya. Ya, gantian satunya yang melakukan rescue breathing, satunya yang melakukan kompresi dada. Nah, seperti itu dilakukan bergantian terus, tapi tiap 5 siklus atau 5 siklus itu asumsinya biasanya tiap 2 menit sama saja. 32 seperti itu akan terjadi dalam waktu 2 menit. Cepat ya dalam itu berarti, 5. Mas? Cepat. Nah, setiap 2 menit kita cek cek nadinya sampai pertolongan datang. Sampai pertolongan datang. Sampai pertolongan datang atau Kalau sampai lebih dari 5 menit ternyata masih belum ada respon, tetap lanjutin tetap CPR -nya. lanjut terus. Jadi kan makanya 2 Meskipun menit udah lebih dari 5 menit ya. tetap dilanjutkan sampai pertolongan datang atau sampai penolong memang sudah fatigue ya, kehabisan tenaga. Itu sudah. Kalau sudah Nggak keluar nadi tidak sadar itu berarti sudah berhasil, Mas. Betul. Jadi meskipun nggak sadar, cuma nadinya ada. Betul. Kalau Nah, di film-film itu kan langsung gitu biasanya di film-film. sebetulnya sangat jarang yang kemudian langsung Kayak di film-film itu sadar jarang ya? seperti itu, sangat jarang karena kan tadi ya ketika dia serangan jantung itu kan kelistrikan jantung itu dalam kondisi berat ya, sangat tidak baik, sehingga yang pertama akan recover atau membaik itu adalah itu dulu, detak jantungnya dulu. Ada gitu. Tapi dia Kesadarannya. darah kan belum kemudian secara penuh sampai ke otak. Kemudian juga tadi ketika otak kehilangan darah dalam waktu, kehilangan Lama. oksigen dalam waktu sedikit, kan pasti sel-sel otak sebagian ada yang Lumpuh kita ya? sebutnya iskemik ya, atau kekurangan oksigen. Nah, itu kan butuh pemulihan. Jadi tidak sulit sekali orang untuk bisa langsung sadar. Tapi minimal usaha kita adalah tujuannya mengembalikan detak Nafas. jantungnya. Oh, Betul, detak jantungnya. Tidak akan ada aliran darah ke hembusan Nafas. udara nafas kalau jantungnya juga belum bergerak, kan begitu. Jadi utamanya adalah kita. Nah, tujuan kita kompresi dada itu tadi, kita menciptakan aliran itu ke jantung dan ke otak. Alirannya memang nggak terlalu banyak yang kita bisa pompakan, tapi itu cukup sebetulnya untuk tadi mencoba mengembalikan jantung. Tapi kemungkinan keberhasilannya berapa persen enggak, Mas ya? tergantung kondisi. Oh ya, tergantung penyakit penyerta, tergantung juga tadi pertolongan yang datang berapa seperti lama itu. setelah dia Betul terkena sekali, gitu ya? betul sekali. Tetapi itu jelas lebih signifikan untuk menyelamatkan nyawa dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Jelas, itu jelas. Minimal kita ada usaha. Betul, itu jelas. Nah, seperti itu. Sampai tadi pasien sudah ada detak jantung, ya. Tapi kalau kita gampangnya gini, kalau kita tidak bisa mengecek detak jantung, ya, sampai kapan? Sampai kita melihat bahwa ada gerakan pada pasien. Kedip mata misal. Ada gerakan apapun pada pasien, kita asumsikan bahwa pasti itu sudah Sadar lah ya. sudah Sudah ada, kembali. ya itu Ada kita respon, bisa, ada betul. Kan respon, kadang sulit itu dalam posisi kita tidak panik aja sulit mengecek Iya, ini kadang-kadang, apalagi posisinya kita Panik gitu. panik kan pasti gitu loh. Nah, itu kita mengecek responnya saja, kita cek responnya. Nah, kemudian bagaimana setelah pasien ada Respon. nafas dan ada Respon. detak jantung. Nah, kita biasanya tempatkan pada posisi recovery atau kita bilang recovery position. Ya wis. Nah, recovery position Apa, Mas? itu tujuannya untuk supaya dia tidak kembali tersedak atau menjaga agar jalur nafasnya itu tetap Terbuka ya. terbuka, betul. Bagaimana Jadi kayak recovery di- position? disenderin apa Nah, ya. sebetulnya gini, kalau ada yang ini sayangnya nggak ada tangannya ya. Coba Mas Aham. Mau berbaring nggak apa-apa Mas Aham? Berbaring Mas Ya. Aham, Mas Aham. Ini Mas Aham, berbaring kepalanya di sini. Ya. Oke. Nah, misalkan tadi kita sudah melakukan CPR tadi ya. Kemudian kita sekarang akan melakukan recovery position. Yang pertama adalah ini biasanya, nah pasti akan nggak bisa nengkok ya kalau tidak sadar. Yang pertama adalah tangan kita ya. Ini yang sebelah sini diposisikan terlentang begini ya. Kemudian tangan sebelah sini kita tekuk bagian sininya. Nah, di belakang sini. Oke? Recovery ini. Ya, sebentar. Kemudian ini kita tarik ke sini. Iya. Nah, posisi kaki akan berada gini. Nah, posisi recovery ini kepala biasanya akan situ. Nah, posisi recovery justru di dalam posisi seperti ini. Coba Mas Aham, sik pasrah wae. Jadi coba. bukan posisi terlentang, Maksudnya rasa tapi ngene, abot ora? tapi posisi seperti ini. Ya. Karena di sini menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Nah, ini posisi
recovery ya. Jadi tidak kita biarkan terlentang, malah miring ya, betul. Dengan tangan seperti itu. Tangannya posisinya seperti ini. Runner Betul. tadi. Betul. Ini di Tangannya atas, ini tangan di sini. Nah, begitu. Tangannya di sini. Ya. Kurang lebih seperti ini posisi recovery untuk menunggu sampai bantuan datang. Kalau Nafasi oleh lega ya. seperti itu. Nafasnya Ya. nafasnya lu enak. Bukan ketika Sudah ada respon. nafas, sudah ada detak jantung sambil menunggu bantuan. Ya. Siap. Seperti itu Mas Aham, terima kasih. Coba Mas Aham tes dulu Mas Aham. Nah, Tes pakai silakan. ini. Ayo Mas Kobo. Kubunya gantian kubu. Yuk, tes dulu. Jadi belajar. Jadi sekalian praktek ini. Gimana Mas Wendy? Ya, kita Langsung praktek ini ya. simulasi Simulasi ya. Jadi skenarionya adalah ada orang yang tiba-tiba goes, Heeh. kemudian tiba-tiba pingsan. Ya. Kemudian yang pertama dilakukan tadi adalah Ngeting gitu ya tadi ya. yang pertama kali dilakukan kita menyelamatkan. Oh, ke pinggir dulu ya. Di pinggir ke dulu. Ayo, ayo. Nah, Lalu Habis itu cek nadi. cek tadi. cek bukan yang pertama adalah cek responnya terlebih dahulu kan. Oh. Nah, Pak, Pak. Assalamualaikum. Wah, ini enggak serius ini. Yuk, terus. Terus cek tadi kan. bebaskan, Oh, ini dulu. Ya. Sini. betul. Kemudian ya betul, tangannya mungkin gini aja Mas. Sorry, gini. Nah. Oh, gini ya. Nah, Oh. betul. Didangain gini Mas ya? Ya, memang harus didangakkan seperti itu. Oh, biar lidahnya enggak Ya, menutupi tadi ya. betul. Kemudian Kemudian Lalui. kita lihat dengan rasakan oh ya. ya untuk melihat pernapasannya ada atau tidak. Terus cek tadi Mas ya? Nah, begitu pernapasan 10 detik tidak ya? ada, kita lakukan dulu pernapasan buatan. Oh, Ditiup, pernapasan ditiup. Dulu. Caranya Di adalah tangan cekali sih gini. ya, Ini betul, di betul. ini ya Mas ya? Tangan sebelah satunya tetap mendongakkan. Mendongakkan. Ini tangannya gini aja Mas. Gini ya? Nah, betul, mendongakkan. Tiup. Kemudian lakukan seperti tadi, 2 kali saja. 1 detik aja ya Mas ya. Nempel Terkatup sebenarnya terkatup ya. sebenarnya Mulut nempel sama nggak Mas? mulut. Mulut Harus sama mulut nempel ya? Harus terkatup nempel ya? full. Oh, oke. Harus terkatup full. Ayo Mas. Ini jasa ya nempel Mas. Dua kali Mas ya? Ya, 2 kali terus langsung cek. Tadi. Nadi. Ya, harus hati-hati. Nyek-nyadi 1 saja karena kalau kita menekan 2 justru Nekek itu, malah Mas. semakin Nekek. ya, Oh, satu gini Mas ya? kiri atau kanan bebas. Oke. Ini sudah dibuka ya? Tetap didangain tapi ya? Tetap. Oke. Biasanya kalau ini kan ya karena ini manekin jadi dia bolak-balik ya. Tapi kalau kita Oh. sudah mendangakkan orang kan biasanya dia akan Tetap di dangak posisi terus ya? seperti itu. Hmm. Oke. Satu Satu sebelah maksudnya. Sak Bukan sisi, bukan satu kanan sisi. kiri. Ya. Wes habis itu Habis langsung itu cek. Begitu tidak ada detak jantung. dirasakan lagi. Enggak usah. Oh, langsung. Tidak ada detak 10 jantung detik ya? sudah. Ya. Maksimal 10 detik. Kalau sudah kita tidak bisa merasakan atau bagaimana langsung aja. Ya, Begini. ya betul. Dua apa Mas tadi Mas? 2 jari. Dua Dua jari jari. dari Batas bawah sini. tulang. Oke. gini Mas. Tusuk, ya. Posisinya ya betul. Ya agak cepat sedikit. Kita masih kurang lebih 100 kali per menit. Pas ini Mas. Oke sip. Kira murup Yo pas berarti. Hijau itu. kuning ya. Kuning kecepatan. Oh iya. Ini tadi 26, satu set itu 28. 30 terus habis itu dua kali tiup. Langsung tiup. Gitu sampai terus 5 kali. 5 Sampai siklus. 5 32, siklus. 32 tuker-tukeran. 5 siklus baru tuker toh? Iya betul. Kesel juga ya. Capek. Ya berarti kan tentunya ini kan sebenarnya keadaan Darurat, emergensi darurat yang tidak kita harapkan ya Mas ya. Betul sekali. Betul. Cuman iki yo wis kemungkinan terburuk, semoga kita nggak usah melakukan ini ya. Iya, amin. Betul sekali. Ya gitu Mas Dani, kurang lebih seperti itu. Mungkin di akhir ada pesan-pesan dari Mas Wendy apa buat teman-teman gitu masalah terkait Jantung ya. jantung gitu. Tadi ya mungkin seperti di awal tadi loh. Jadi pesan saya hanya satu. Yang pertama adalah ketika kita berolahraga, kita kan niatnya adalah supaya badan kita menjadi lebih bugar, lebih sehat. Ya kan Mas Doni?
sehingga kita harus mengukur diri kita ada pada batasan mana, kemudian tujuan kita dalam berolahraga apa, sehingga pada saat berolahraga kita tidak memaksakan suatu hal yang justru akan menjadi membahayakan diri sendiri atau fatal terhadap diri sendiri. Mungkin pesan saya adalah seperti itu. Terima kasih Mas Wendy. Sama-sama, Semoga Mas Wendy. ilmunya ini kita bisa bermanfaat. Nah, itu pesan buat saya pribadi dan teman-teman semua bahwa ya kita ini hobis kok, bukan atlet. Jadi kalau sepedaan ya santai-santai aja. Maksudnya kalau misalkan memang kita tidak mampu ya tidak usah memaksakan diri, karena malah daripada memaksakan diri wong kita pengennya olahraga malah nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ingat tujuannya apa, kita olahraga cari kesehatan, cari seneng, jangan memaksakan diri. Mungkin itu aja dari kita. Saya Doni. Saya Dr. Wendy. Terima kasih Lul. Terima kasih, Lul. Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih.